Saudara, sejumlah langkah terus ditingkatkan untuk pengamanan masyarakat dari ancaman premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan atau ormas. Salah satunya adalah dengan kolaborasi TNI, Polri, dan Badan Intelijen dalam memberantas aksi premanisme. Pemerintah bakal menindak tegas preman berbaju ormas yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan menghambat iklim usaha. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, Presiden Prabowo resah dengan keberadaan preman. Presiden pun sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk melakukan penindakan. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, dia tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Menindaklanjuti arahan Presiden, Mabes Polri menyebut telah menindak 3.326 perkara premanisme dalam waktu 1 hingga 9 Mei 2025. Sebagian preman yang diperkarakan adalah anggota ormas yang diduga mengganggu operasional pabrik dan menghambat investasi. Telah menyelesaikan 3.326 perkara dengan pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan yang secara serentak. Sekali lagi dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan hari ini tanggal 9 Mei 2025. Polda Banten telah berhasil mengamankan 146 orang pelaku premanisme dalam waktu 1 sampai 9 ini. Yang kedua, Polda Kalimantan Tengah telah melakukan pemanggilan terhadap oknum Ketua Grip Kalteng terhadap penutupan PT BAP yang sedang berproses pada saat ini. Kemudian yang baru-baru ini juga ada kejadian di Polres Subang, Polda Jawa Barat telah mengamankan 9 pelaku di kawasan industri dengan rincian 3 pelaku premanisme di kawasan industri BYD dan 6 pelaku di kawasan industri lainnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mengawasi ormas-ormas yang terdaftar. Kementerian Hukum bakal menindak ormas berbadan hukum yang terlibat premanisme, sementara unsur pidananya ditangani kepolisian. Aturan-aturan yang sudah ada ya, sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalangan pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Satgas Anti Premanisme. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sarman Simanjorang menyebut keberadaan preman merugikan dunia usaha dan bakal membuat daya saing Indonesia akan semakin lemah karena preman bukan hanya mengganggu industri besar namun juga usaha kecil. Kalau kita akumulasi ya ini kan sudah berjalan lama ya. Ya saya rasa sudah cukup besar gitu. Makanya seperti misalnya kemarin salah satu industri di Subang yang pabrik Cina mau dibangun, mereka dipalakin dan itu sampai ke kantor pusat. Nah ini kan bagi kita sangat mengkhawatirkan, jangan sampai ini menjadi pembicaraan di kalangan para calon-calon investor yang membuat daya saing kita semakin menurun dan mereka enggan untuk masuk ke Indonesia. Kami sangat berterima kasih sekali dan apresiasi atas respon positif dan cepat dari pemerintah. Karena memang kekhawatiran praktek premanisme di kalangan pengusaha, di kalangan investor ini udah sangat meresahkan sekali gitu loh.
Pemerintah membentuk Satgas Anti Premanisme, namun pertanyaannya tetap mengemuka soal efektivitas, mengingat premanisme sudah berlangsung bertahun-tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, pemerintah akan menindak tegas preman berbaju ormas yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan menghambat iklim usaha. Malam hari ini saya akan bahas hal ini bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta, Hermawan Sulistyo, alias kita yang biasa sapa akrab Prof. Kiki. Selamat malam, Prof. Kiki. Selamat malam. Oke. Dan ada juga advokat penegak hukum anti premanisme, Ape Hamonangan. Selamat malam, Bung Ape. Selamat malam. Ya, saya ke Prof. Kiki dulu. Prof, ini sebelum saya tanya soal efektivitas dan segala macamnya, saya tanya dulu landasan hukum yang kira-kira digunakan nanti untuk membentuk satuan tugas khusus penanganan premanisme di Indonesia ini. Sudah ada landasan hukum kuat berarti ya? Iya pastilah, nggak mungkin kan situasi sekritis ini pemerintah gegabah dengan bertindak karena potensi pelanggaran HAM-nya juga ada. Ya, itu di situ maksudnya. Nah, kalau memang sudah ditimbang matang-matang berarti harusnya efektif dong, Prof? Nah, kalau maksudnya pemberantasan itu seperti tahun 1983 dulu, artinya tembak mati, kan gitu. Tuh, arahnya ke sana. Mati, tapi sekarang kan tidak mungkin situasi seperti itu. Gitu. Jadi pasti jauh lebih lunak, hanya saja eksesnya kemungkinan ada yang ketembak, dikejar-kejar misalnya kayak gitu. Nah itu yang harus dijaga. Karena apa? Situasi udah jauh berubah dibandingkan 20 tahun yang lalu. Iya. Ini yang sekarang ada ini aparat yang selama ini kurang tegas atau bagaimana sih? Karena kayaknya kok kayak aparatnya juga kayak agak takut-takut gitu sama preman sebenarnya. Ya, itu kombinasi berbagai faktor ya, kombinasi berbagai faktor antara lain atau terutama ekonomi. Nah, jadi mau setegas apapun kalau orang tidak bisa makan dan satu-satunya cara dia bisa makan adalah dengan malakin orang lain, ya pasti itu tetap akan aja dilakukan. Satu, ya. Lalu faktor yang ekonomi yang seperti itu sekarang ini kan berkelindan dengan faktor-faktor politik, yaitu apa? Preman merasa aman kalau dia dilindungi oleh kekuatan politik, misalnya partai atau yang lain. Sekarang semua orang tahu kok bahwa mereka akan nyantol ke partai atau ke kekuatan formal, kekuatan politik formal, dan kerjasama dalam tanda petik ya, artinya ya saling tahu sama tahu lah. Oke, artinya ada kekuatan yang besar begitu yang justru memanfaatkan preman-preman ini atau aksi premanisme ini begitu ya, Prof. Kiki ya? Ya, saling memanfaatkan lah gitu. Ya. Oke. Nah kalau saya ke Pak Ape kalau gitu, Pak Ape, saya tertarik dengan pernyataan Anda yang sejalan juga tadi dengan pernyataan Prof. Kiki sebenarnya, bahwa Anda sempat mengatakan pemerintah itu juga suka menggunakan jasa premanisme ketika ada kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Anda sebagai advokat punya pengalaman langsung soal ini? Terima kasih ya. Sebelumnya saya juga terima kasih dengan Prof. Kiki. Saya sudah kenal dengan Prof. Kiki ya. Karena juga saya kemarin itu ikut untuk menjadi komisioner Kompolnas. Kebetulan Prof. Kiki ini adalah panselnya. Oke, kita masuk ke poinnya saja. Memang aksi premanisme ini kan sudah sangat meresahkan. Ya, di satu sisi seperti yang Prof. Kiki katakan tadi, dampak dari banyaknya pengangguran itu salah satu menyebabkan timbulnya banyaknya timbul aksi-aksi premanisme. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat ya, itu ketidakberdayaan aparat penegak hukum untuk menumpas aksi-aksi premanisme, kemudian orang sudah merasa resah. Di samping itu, kalau tadi ditanya kepada saya punya pengalaman sendiri, saya ini kan advokat yang kebetulan saya saat ini tergabung dalam Tumpas, begitu ya. Betul. Kita melihat bahwa di level penegakan hukum itu banyak sekali
penegak hukum yang tidak menjalankan fungsi, tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Banyak sekali kemudian sikap keberpihakan penegak hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu, ya. Bahkan kalau kita lihat orang cenderung kemudian mengambil jalan pintas, main hakim sendiri, Eigenrichting untuk menyelesaikan masalah. Karena mereka menganggap bahwa mulai dari level penyidik di kepolisian, kemudian kejaksaan dan hakim sendiri pun itu tidak lagi menjadi benteng pengadilan bagi para pencari keadilan atau justisia balance. Nah, kalau gitu Pak Ape, mengingat adanya dugaan-dugaan seperti yang Anda katakan tadi, keterlibatan oknum aparat ataupun pejabat publik itu dalam aksi premanisme ini. Lalu dengan adanya satuan tugas premanisme ini, bagaimana Satgas ini dapat memastikan independensinya kalau menurut Anda? Kita tetap optimis, tapi melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak juga satgas-satgas yang sudah dibentuk kan. Itu dia. Satgas mafia tanah, satgas mafia hukum, ya kenyataannya juga kan tidak efektif. Maka setelah kami kembali selesai dari rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR, itu kita menyatakan bahwa sebenarnya perlu dilibatkan dalam Satgas itu kelompok-kelompok atau elemen-elemen masyarakat sosial. Sehingga ini tidak sekedar menjadi alasan pemerintah untuk mengakomodir seolah-olah, saya gunakan kata-kata seolah-olah, mengakomodir keresahan masyarakat. Nah begitu.
organ-organ yang diambil dari beberapa instansi pemerintah seperti kepolisian. Pertanyaan kita, premanisme itu bukan soal perilaku tapi juga karakter. Ini kan masalah. Nah, bagaimana kemudian kalau kemudian polisi seperti Satgas Mafia Tanah waktu itu kan ada di sana ditempatkan polisi, ternyata mereka juga tidak bisa menjalankan tugasnya karena ketika menerima laporan mereka berhadapan dengan pihak-pihak yang di dalamnya adalah yang mempunyai hubungan psikologis dengan dia. Nah, ini kita menjadi persoalan begitu. Nah, makanya seperti yang tadi dikatakan spesifik lagi, bahwa sebenarnya premanisme ini tidak hanya mengarah kepada tindakan brutalitas dan vandalisme, tapi tindakan-tindakan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan fungsi yang melekat pada seorang penegak hukum. Itu yang saya maksudkan. Oke, dan yang terakhir saya ingin tanyakan, supaya efektif juga kalau bisa ya Satgas ini tidak hanya menyasar yang kecil-kecil, preman-preman kelas kecil gitu, tetapi juga premanisme terorganisasi yang lebih besar. Menurut Anda bisa, tapi Satgas ini merambah ke sana, yang besar-besar ini, yang justru mengkhawatirkan masyarakat? Kalau saya, tapi tetap kita mempunyai harapan, ya, ekspektasi yang positif dengan dibentuknya Satgas. Tapi saya harus mengatakan sepertinya tidak mungkin, karena seperti dahulu kan isu-isu mengenai adanya aparat di balik judi online dan sebagainya itu juga tidak terbongkar kan sampai saat ini. Oke. Berarti dari perspektif Anda sendiri sisi apatis dari keberhasilan jangka panjang Satgas ini tidak sepenuhnya tersirat ya begitu ya? Ya, karena yang dipersoalkan kalau ingin membantas premanisme itu kan tidak sebatas aksi-aksi brutal yang dibangun oleh ormas-ormas yang kalau gitu saya terakhir deh ke Prof Kiki. Indikator keberhasilan Satgas ini, Satgas anti premanisme ini dalam jangka pendek dan jangka panjang kalau gitu apa, Prof? Kalau jangka pendek ukuran saya adalah turunnya derajat kekerasan dalam konflik-konflik. Oke, itu penting. Ya. Kita bisa mengambil model El Salvador, bisa mengambil model kalau mau keras mengambil model Filipina. Tapi hati-hati, kasus Filipina memunculkan balas dendam dan sekarang di penjara Duterte. Saya tidak terbayang bagaimana di penjara jadi satu dengan orang-orang yang dia tangkepi dengan ancaman hukuman mati. Itu di Filipina. Kalau di El Salvador kan di penjara seumur hidup tuh banyak kan ditangkap penjara dengan sangat ketat. Oke, kalau gitu ya kita lihat jangka pendeknya aja dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa juga berpengaruh ke jangka panjang karena yang penting masyarakat bisa aman dan yang paling penting tadi iklim investasi di saat yang sulit ini juga bisa tetap terjaga supaya roda ekonomi juga tetap berputar dan misi pemerintah untuk mendapatkan indeks pembangunan ekonomi yang baik bisa tercapai. Terima kasih Prof Kiki dan juga Pak Ape telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pencuri ikan berbendera Filipina di perairan Biak, Papua. Kami punya liputan eksklusifnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.